Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git, di mana kali ini Pak Git akan membahas definisi ilmiah itu seperti apa, tapi melewati atau mau mereview ilmiah ini lewat debat dari Guru Gembul dan Gus Wafi ya teman-teman. Dan sebelum Pak Git nanti menguraikan atau membahas, lebih baiknya kita cek dulu yuk video dari Guru Gembul dan Gus Wafi. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal ilmiah itu apa? Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaroini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah Al-Hawasus Salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah Khabarus Shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama Khabarul Mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah Khabarun Nabi al-Mu'ayyad bil mu'jizat, kabar dari Nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman? Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya Ali Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Ya memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul. Gitu. Teman-teman, telah kita saksikan bersama tentang arti kata ilmiah dari Gus Wafi yang kemudian dibantah kalau itu ngambil dari kitab, jadi saya mohon maaf katanya, karena ini menurutnya adalah historiografi tradisional. Ini benar-benar menurut Pak Git ini benar. Jadi yang tadi dikatakan pertama adalah penglihatan yang normal, itu belum tentu benar teman-teman. Misalnya di sosmed sekarang gitu ya, di sosmed itu ada berita misalnya penculikan, ada videonya gitu ya. Tapi pada saat itu sebetulnya kalau dikonfirmasi itu belum tentu penculikan, mungkin sedang rebutan anak gitu ya, rebutan anak gitu. Nah ini kan harus dikonfirmasi dulu. Maksud Pak Git adalah pembahasan dari Gus Wafi. Yang kedua adalah dicari berita-berita dari yang orang-orang yang dipercaya gitu ya. Carilah gitu beritanya ini. Kemudian dari A begini, menurut pendapat B begini. Tapi kan kita nggak tahu. Anak itu kan begini teman-teman, lahir dari hubungan suami istri A dan B gitu ya. Ini kan harus benar-benar dikonfirmasi gitu. Apakah orang-orang itu lihat pada si A atau B itu melakukan hubungan, tapi kan enggak. Mereka itu karena A nikah dengan B gitu ya, maka anaknya ini gitu. Akhirnya kalau mau ditelusuri secara benar, itu yang dipakai adalah hukum DNA. Makanya akal itu, nah penjelasan Gus Wafi tadi yang 1 dan 2 itu termasuk mukjizat. Mukjizat itu nggak ada yang ilmiah teman-teman. Ya, mukjizat itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum ilmiah. Misalnya katakan Nabi Ibrahim dibakar tidak luka, itu pelanggaran terhadap hukum Allah atau sunatullah. Yang artinya pada manusia itu kalau dibakar ya, suatu barang itu dibakar mesti terbakar. Kedua misalnya mukjizatnya Nabi Musa ini tidak ilmiah gitu. Bagaimana mungkin gitu
Sampai sekarang ilmuwan itu membuktikan itu tidak ada hasilnya. Bagaimana mungkin sebuah tongkat dibanting ke laut kemudian itu jadi terpecah? Ini kan nggak masuk akal, yang artinya tidak ilmiah, karena akal tadi berpikir. Nah, kalau yang ketiga, Pak Agit setuju. Ini dengan akal, artinya kita menggunakan akal. Salah satunya adalah menggunakan percobaan-percobaan gitu. Percobaan ini kan dicoba, ya misalnya begini, kita menggunakan akalnya tadi ya. Kalau kita menggunakan rumus DNA untuk menemukan siapa keturunan dari anak tadi, atau benar nggak itu anak si A dari B, ini agak rumit penjelasan DNA. Yang paling mudahnya adalah logika seperti ini. Dalam suatu perjalanan, Pak Agit misalnya menempuh dari Jogja ke katakan Bantul gitu ya. Ini jaraknya 30 km ya, jarak 30 km gitu. Tapi Pak Agit sampai di sana itu kira-kira ya 30 menit lah gitu ya. Nah, jadi jarak 30 km, kemudian waktunya 30 menit. Yang artinya begini teman-teman. Logika yang mempengaruhi kecepatan ya. Jadi kan ditanyain pasti nanti kecepatannya berapa gitu. Kecepatan itu adalah jarak per waktu. Jadi jaraknya berapa? 30 km ya. Ya, kemudian waktunya berapa? 30 menit gitu. Jadi kecepatan rata-rata yang Pak Agit pakai itu jadi 30 per 30 kan, jadi 1 km per menit gitu. Jadi data tadi harus ada, artinya data-data itu harus dikumpulkan, data-data riset tadi harus ada, kemudian dijabarkan dengan seperti itu yang namanya ilmiah itu begitu. Di kecepatan motor atau mobil nggak ada itu kilometer per menit, rata-rata kilometer per jam gitu ya. Tapi karena ini Pak Agit tadi mendasarkan logika tadi yang dipakai, nah itu logika tuh akhirnya membuat percobaan, mencari data dan menganalisa. Itu yang benar-benar ilmiah seperti itu, dan itulah ilmu yang diterapkan terhadap DNA. Yang tadinya anak ini diculik kelihatannya mata, belum tentu ya kita konfirmasi yang A saling ngaku, yang B saling ngaku. Ini juga belum bisa kita mendapat, sekalipun pendapat itu adalah berasalkan dari akte kelahiran anak ya. Karena banyak yang Pak Agit tahu di Indonesia ini ya, akte kelahiran anak itu kan hanya formalitas. Bukan berarti ini A atau B. Walaupun data itu tertulis, istilahnya itu kan, akte itu kan istilahnya kitab. Nih kitabnya, tuh, ini mengatakan kalau dari anak saya A ke B, itu ya suratnya. Tapi kan mesti dicek fisiknya seperti mobil ya. Ini anak ya. Ini anak itu adalah objeknya. Kemudian suratnya adalah akte gitu. Akte ini adalah surat STNK atau BPKB gitulah, kepemilikan. Tapi kan harus dicek fisik. Dicek nomor rangka, nomor mesin gitu ya kalau kendaraan. Nah, begitupun dengan manusia, harus dicek secara DNA. Dan mengapa ini pola ini terjadi di Arab sana, yang akhirnya seorang yang menjadi atau seorang yang mengaku keturunan Rasul, nah itu harus benar-benar dicek DNA karena begitu. Itu permasalahannya. Jadi yang menurut Pak Agit masuk akal dari pernyataan Gus Fahmi tadi adalah pernyataan tentang akal. Nah ini masuk akal gitu ya. Tapi kalau mukjizat terus dijelaskan, mukjizat ini tidak ada yang masuk akal teman-teman, karena mukjizat ini termasuk kelahirannya Nabi Isa tanpa seorang ayah, itu adalah tidak masuk akal, kecuali di dunia sekarang ya, karena di dunia sekarang itu udah ada ilmunya bisa kita jelasin, yaitu bayi tabung gitu ya. Dan ilmiah menurut Guru Gembul ini adalah sesuatu yang didasarkan oleh keilmuan dan pengetahuan. Ini sangat-sangat benar. Jadi kalau keilmuan dan pengetahuan tadi campur dengan, dipadukan dengan akal, yang terjadi adalah tadi ya, seperti contoh kecepatan yang kita ketemukan dari Jogja ke Bantul gitu tadi ya. Nah itu kayak begitu teman-teman. Cuman dalam penjelasannya, Guru Gembul malah berakrobat filsafat yang akhirnya menghantam mukanya sendiri gitu ya. Yuk kita cek ya.
Dalam hal ini, Guru Gembul menganalogikan kata tahu. Kita tahu nggak apa yang dimaksud dengan kata tahu? Misalnya, kita tahu kalau Kiai Haji Imad membuat tesis gitu, yang akhirnya dengan akrobat filosofi tadi atau akrobat filsafat itu ya, Guru Gembul itu menerangkan yang akhirnya itu yang kalau nggak salah kata-katanya itu apa yang dikonfirmasi dengan benak kita ya akhirnya didengar dan dilihat gitu ya, itu menggunakan sesuatu yang sifatnya indrawi gitu. Jadi sesuatu yang sifat indrawi kan sudah dijelaskan oleh Gus Wafi, yang makanya Pak Agit bilang ini adalah blunder di Guru Gembulnya gitu loh, karena beliau tidak bisa menjelaskan apa yang disebut dengan ilmiah tadi. Di sini juga beliau menjelaskan kalau kepercayaan itu tidak didasarkan dengan indrawi, ujungnya adalah agama. Ya ini kalau Pak Agit yang menyanggah pernyataan Guru Gembul ini. Artinya sesuatu yang kita lihat secara indera ya kita membaca dan mendengarkan ceramah gitu, itu kan pakai indera gitu ya. Dan maksudnya kita baca kitab itu kan kita pakai indera penglihatan gitu ya. Ini aja lah contohnya, nggak usah banyak-banyak. Jadi ini dibilang tidak dengan indrawi, ya jelas ini dengan indrawi ya, kita membaca Al-Quran, membaca kitab itu kan indrawi. Dan ilmu pengetahuan ini adalah ujungnya ilmiah. Nah ini baru benar gitu ya. Jadi ada dua pernyataan, yang satu Pak Agit nggak setuju, tapi ya Pak Agit setuju yang keduanya. Jadi dalam hal ini Pak Agit itu melihat secara kontekstual yang diungkapkan oleh Gus Wafi tadi adalah ya setelah Pak Agit ceritakan tadi panjang lebar ya seperti itu teman-teman. Yang pertama itu sebetulnya akal dikonfirmasi dengan retest. Retest itu adalah seperti survei gitu ya, mengambil data-data, terus data-data itu pun harus ilmiah gitu loh, bukan data-data itu diambil acak, maksudnya diambil ngawur-ngawuran. Kemudian beliau menjelaskan kalau ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, dan itu juga benar gitu loh. Artinya yang tadi Pak Agit ceritakan ya, misalnya rebutan anak gitu kan ya, ini anak ya kita lihat tuh, oh ada orang rebutan anak gitu ya, kemudian dikonfirmasi ini anak siapa atau anak siapa, dicari datanya, keluarlah kitabnya gitu ya, seperti akte kelahiran. Tapi kan ini juga belum tentu benar, kita mesti cek gitu loh, cek fisiknya, artinya tes DNA, ini baru ilmiah gitu. Itu yang dinyatakan Guru Gembul itu nggak semuanya benar dan tidak semuanya salah, begitupun dengan Gus Wafi. Jadi kita ini dalam membaca ya, dalam membaca atau mendengar sesuatu itu harus kita konfirmasi dengan akal kita ya. Maksudnya dikonfirmasi dengan akal kita. Jadi percakapan beliau tadi yang berdua atau berdebat mereka berdua, ini Pak Agit konfirmasi dengan akal Pak Agit gitu. Ataupun kalau kita membaca buku gitu, kita buat buku itu berdialog dengan kita, seperti kasus tadi ya. Kasus tadi itu orang ngomong gitu ya, akhirnya kita berdialog dengan media tontonan gitu teman-teman. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian. Jadi menurut Pak Agit yang sesuatu yang disebut ilmiah itu adalah sesuatu yang menggunakan akal, karena akal ini adalah anugerah terbesar menurut Pak Agit ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan akal ini untuk berpikir. Penemuan ilmiah ini memang harus bisa dibuktikan ya, harus dibuktikan secara filosofi matematis ya, yang jelas ya, seperti integral dan lain-lain gitu ya, gravitasi bumi, kemudian relativitas, itu semua bisa dijelaskan secara filosofi matematika. Jadi kesimpulan Pak Agit yang terakhir, yang paling utama adalah Guru Gembul dan Gus Wafi ini bukan menjelaskan ilmiah, tapi mereka ini berpendapat secara akrobat filsafat gitu teman-teman. Tidak ada yang ilmiah di sini, ini namanya akrobat filsafat. Makanya kalau akrobat filsafat itu orang berpendapat atau berdalil itu nggak bakal selesai karena nggak ditemukan fakta-fakta ilmiah. Jadi menurut Pak Agit dalam kasus ini, data ilmiah yang harus kita cari adalah menggunakan ilmu pengetahuan DNA. Baik teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.